Dan pemirsa untuk mengetahui lebih dalam mengenai seberapa jauh sentimen dari konflik geopolitik ini dan juga bagaimana investor memandang Indonesia setelah Fitch Ratings menurunkan outlook utang Indonesia menjadi negatif, telah tersambung secara virtual narasumber kami Presiden Direktur CSA Institute Arya Santoso. Selamat pagi Pak Arya. Selamat pagi. Ya Pak Arya, eskalasi konflik di Timur Tengah belakangan ini kan memicu ketidakpastian di pasar keuangan global, Pak. Menurut Ya, Anda seberapa besar dampaknya terhadap dampak geopolitik terhadap sentimen di pasar modal tanah air, Pak? ya sebenarnya dampak geopolitik terhadap pasar modal di Indonesia cukup signifikan ya, tapi biasanya sifatnya lebih dominan ke sentimen jangka pendek dibandingkan perubahan fundamental ekonomi secara langsung. Jadi konflik di Timur Tengah ini ya misalnya, itu selalu jadi perhatian pasar karena kawasan tersebut merupakan salah satu pusat energi dunia. Ya. Jadi ketika eskalasi konflik meningkat, investor global itu langsung memperhitungkan potensi adanya gangguan terhadap pasokan minyak dan gas. Dan pada akhirnya ini biasanya mempengaruhi inflasi, kebijakan moneter, dan ada hubungannya juga dengan pertumbuhan ekonomi global. Jadi dari sisi pasar modal, ketegangan geopolitik ini biasanya memicu risk off sentiment. Jadi kondisi ketika investor itu cenderung mengurangi ya exposure pada aset-aset beresiko seperti saham, lalu beralih ke aset yang dianggap seperti yang lebih aman ya, seperti obligasi pemerintah ya, atau misalnya ke emas atau dolar Amerika ya, kita lihat agak menguat gitu. Jadi volatilitas ini meningkat di bursa saham khususnya di negara berkembang karena lebih sensitif ya terhadap perubahan arus modal di global market. Betul. Nah, kita lihat juga Pak, selain pada pekan kemarin yang turunnya hampir 8%, ini kan pada hari ini sendiri, ini sekitar 40 Ya, menit setelah perdagangan dibuka, bahkan indeks harga saham gabungan sudah ya, terkoreksi 3,5% Pak, angkanya berada pada level 7.300-an. Menurut ya. Anda, apakah ini memang pure dari konflik geopolitik dan juga bagaimana ratings dari Fitch, atau sebenarnya Anda melihat ada risiko struktural yang lebih dalam bagi pasar modal kita di tanah air ini, Pak? Ya, kita lihat memang ada peningkatan volatilitas ya di pasar keuangan global, nggak cuma di Indonesia. Jadi memang sebagian itu dipicu sama konflik geopolitik yang tereskalasi juga. Nah, kemudian ada ya ketegangan militer, ketidakpastian politik global. Jadi memang investor tuh merespon dengan mengurangi risiko portfolio mereka ya. Jadi hal ini sebenarnya fluktuasi harga saham yang semakin melonjak itu merupakan suatu respon yang memang korelasinya positif ya dengan ketegangan yang terjadi pada saat ini. Tapi selain itu juga ada perubahan yang cukup besar di struktur ekonomi global. Kita lihat suku bunga yang cukup tinggi ya, relatif tinggi itu dipertahankan dan kelihatannya sampai saat ini masih tetap akan bertahan di angka yang cukup tinggi ya. Nah, itu juga menjadi pengaruh. Selain itu jadi pendorong selain ketegangan geopolitis ada kebijakan proteksionisme ya, seperti tarif war ya. Kemudian ada perubahan rantai pasok global. Jadi ya, di sini kelihatannya negara-negara besar juga perlu menyesuaikan strategi bisnis mereka ya. Nah, perubahan struktural ini berpotensi meningkatkan ketidakpastian dalam jangka menengah. Jadi bukan cuma shock jangka pendek karena geopolitis saja, tapi juga di perekonomian global ada perubahan struktural. Jadi oleh karena itu sebenarnya bagi para investor perlu lebih disiplin ya untuk mencari perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya kuat, bukan hanya problem di geopolitis saja. Oke. Nah, ini tadi juga Anda berkaitan dengan bagaimana behavior dari investor ya Pak. Ini kita beralih ke pertanyaan Ya, berikutnya. Kan konflik geopolitik ini pastinya juga menyasar sejumlah komoditas, banyak yang terpengaruh ya. terutama adalah harga energi dan sejumlah komoditas lainnya Pak. Tapi kalau dalam konteks pasar saham, Pak Arya melihat apakah ada sektor yang justru diuntungkan Pak dan juga sektor mana yang kira-kira paling rentan ketika menghadapi situasi seperti ini di mana serangannya bukan cuma dari arah tensi geopolitik saja tapi juga struktur konflik struktural terutama dengan perang dan juga ada kebijakan proteksionisme yang tadi Anda sebutkan, kira-kira sektor mana yang paling diuntungkan dan yang mana yang paling rentan, Pak? Ya, jangka pendek karena adanya konflik geopolitis ini, tentu sektor energi dan komoditas karena harganya meningkat,
maka perusahaan seperti minyak, gas, batu bara itu cenderung ada peningkatan pendapatan ya. Jadi karena harga jualnya, jadi revenue top line kita akan melihat akan ada peningkatan ya. Walaupun produksinya mungkin tidak naik pun itu akan menjadi suatu revenue yang kemudian seolah-olah bertumbuh ya karena harga komoditasnya naik. Nah, kemudian untuk tambang-tambang logam seperti nikel, tembaga atau emas itu juga karena emas kan jadi sarana hedging ya, jadi itu juga kemungkinan akan terjadi suatu peningkatan revenue ya. Nah, tapi selain sektor energi, kita lihat sektor logam mulia seperti emas ini fluktuasi cukup besar ya, walaupun dianggap sebagai safe haven gitu, safe haven aset yang biasanya dianggap jadi hedging, ternyata sempat kita perhatikan tiba-tiba harganya bisa drop ya karena aksi profit taking juga ya. Oleh karena itu harga komoditas emas juga belum tentu stabil, perlu diperhatikan. Dan yang rentan terhadap resiko itu seperti sektor-sektor yang berhubungan sensitif terhadap kenaikan harga energi, ya. Misal transportasi, logistik, ya kemudian karena bahan bakar meningkat biasanya itu jadi cost yang juga semakin besar, jadi agak memberatkan ya bagi transportasi dan logistik. Kemudian kita lihat yang manufaktur dan industri juga itu sangat bergantung kepada energi, jadi menjadi biaya produksinya meningkat. Ya, oleh karena itu seperti sektor-sektor yang seperti di manufaktur, transport itu kelihatan cukup rentan ya, akan juga terdampak dengan kenaikan biaya produksinya. Baik, Pak Arya, banyak analis juga menyebut konflik global ini bisa memicu perubahan rantai pasok internasional, Pak. Apakah perubahan ini kira-kira berpotensi memunculkan sektor-sektor baru, Pak, yang menarik bagi investor? Setelah kita dengarkan tadi Bapak menyebut ada energi dan juga nikel, emas sebagai safe haven, itu juga punya peluang untuk menguat. Tapi apakah ada sektor-sektor baru yang mungkin selama ini tidak terlalu ternotis Pak oleh investor, tapi justru punya peluang yang lain yang bisa diteliti oleh investor pada situasi? Ya, kita perhatikan memang ada prospek ke depan di beberapa sektor yang mungkin tidak terlalu terpantau radar oleh investor, yang kurang diperhatikan karena biasanya dalam kondisi seperti ini kan langsung perhatiannya ke energi ya, minyak gitu. Tapi kita perhatikan bahwa di sektor teknologi ya, misalnya manufacture yang berbasis teknologi ya seperti semikonduktor, baterai kendaraan listrik, ini kan prospek ke depan yang akan kemudian cukup mendominasi market di Indonesia ya. Sekarang secara perlahan sudah mulai beralih ya, walaupun tidak terlalu cepat, agak ketinggalan dibandingkan negara lain, tapi ini merupakan suatu sektor yang di masa mendatang akan kemudian terjadi ya marketnya di Indonesia, seperti baterai kendaraan listrik, komponen elektronik gitu. Ini seperti komunikasi ya, data center gitu. Ini merupakan suatu sektor yang perlu diperhatikan oleh para investor pada saat ini ya, walaupun mungkin saat ini belum terlihat dampaknya atau terlihat peningkatan kinerjanya secara besar-besaran, tetapi ini merupakan potensi yang perlu diperhatikan juga oleh para investor. Baik, Pak Arya, kalau kita melihat situasi di global pada saat ini, dalam ketidakpastian seperti sekarang kan biasanya terjadi pergeseran aliran modal, Pak, ke aset yang dianggap lebih aman. Apakah Anda melihat ada indikasi capital outflow dari pasar pasar negara berkembang seperti Indonesia, Pak? Dan juga tadi Anda mengatakan bahwa sebenarnya situasi seperti ini lebih rentan bagi negara-negara berkembang, pasar dari negara berkembang. Lantas negara-negara lainnya, apa kabar Pak? Negara-negara ASEAN seperti itu, bagaimana Anda melihat gejolak dari pasar saham di negara-negara tersebut? Ya, kita perhatikan dalam situasi global seperti ini ya, uncertainty itu nggak cuma di negara berkembang ya, sebenarnya di global itu terjadi ketidakpastian. Kemudian dalam kondisi seperti ini biasanya fenomena seperti ini yang terjadi itu flight to quality ya. Jadi biasa perpindahan dana dari aset yang beresiko itu ke aset yang dianggap lebih aman. Jadi contohnya investor global itu biasanya mengalihkan dana ke obligasi ya. Jadi contohnya kalau di Amerika ya tentu obligasi Amerika. Nah, kemudian emas tetap dianggap sebagai suatu saran untuk hedging, itu juga makanya kenapa harga emas meningkat cukup tinggi ya. Terus kita lihat dari sejak akhir Januari sampai sekarang itu mata uang dolar itu terjadi penguatan ya dibandingkan negara-negara lainnya.
Nah, oleh karena itu tekanan ini terhadap negara berkembang, termasuk Indonesia ya, kita lihat bahwa ada terjadi pengurangan exposure ya terhadap pasar saham dan obligasi di negara berkembang. Jadi kalau kita lihat ada capital outflow, itu bisa terlihat bagaimana ketika yield meningkat, ya berarti harga obligasinya itu menurun. Nah, ini memang terjadi outflow ya. Jadi nilai tukar mata uang negara berkembang cenderung mengalami tekanan ya. Nah, kalau kita perhatikan dalam beberapa tahun terakhir struktur pasar keuangan Indonesia sebenarnya udah menjadi lebih baik ya, lebih baik. Kepemilikan investor domestik di pasar saham juga meningkat. Kita lihat transaksi cukup berimbang ya sekarang asing dengan domestik ya. Kita lihat sebenarnya terjadi capital outflow itu bukan cuma di Indonesia, tapi di negara-negara berkembang lainnya juga sama. Ya. Jadi kalau kita lihat Indonesia makroekonominya masih cukup baik ya, kita lihat stabilitas inflasinya terjaga, cadangan devisa cukup kuat ya, pertumbuhan ekonomi juga terjaga di kisaran 5%. Nah, ini sebenarnya bisa jadi faktor penyangga buat investor untuk cukup percaya ya bahwa prospek Indonesia masih cukup baik ya. Jadi boleh dikatakan capital outflow dari Indonesia itu lebih terkendali ya dibandingkan misalnya 10 tahun yang lalu, masih cukup terjaga. Oke, berarti belum di tahap yang mengkhawatirkan seperti itu ya Pak, masih lebih terkendali dibandingkan dengan di masa yang lalu. Pak, kita beralih ke isu selanjutnya Pak, di tengah situasi global yang sedang tidak stabil ini, outlook utang Indonesia juga diturunkan menjadi negatif oleh Fitch Ratings. Seberapa besar pengaruh perubahan outlook ini terhadap persepsi resiko investor di pasar modal? Ya, memang kalau ada perubahan outlook ya, outlook dari suatu negara oleh lembaga pemeringkat seperti Fitch gitu ya, outlook ini boleh dikatakan sebagai suatu baru pandangan ya. Jadi kalau diturunkan menjadi negatif itu nggak berarti ratingnya langsung turun ya. Makanya tadi dikatakan juga oleh Menko bahwa kita masih investment grade ya, tapi memang ini bisa menunjukkan dalam jangka menengah itu ada resiko ya, resiko yang mempengaruhi kemampuan fiskal atau stabilitas ekonomi negara tertentu ya kalau yang memang outlooknya diturunkan. Nah, oleh karena itu biasanya akan menjadi suatu pengaruh ya terhadap persepsi risiko investor internasional. Jadi kalau di domestik mungkin dampaknya tidak langsung, tetapi risiko investor internasional ini persepsinya ya mempengaruhi bagaimana mereka untuk mengurangi atau meningkatkan portfolionya terhadap negara tersebut. Jadi mau nggak mau biasanya dari investor asing akan mengurangi exposure terhadap Indonesia. Walaupun mereka juga akan lihat faktor-faktor lain ya seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas fiskalnya seperti apa, posisi utang terhadap GDP, ya kemudian prospek perusahaan secara mikro juga diperhatikan, tapi secara umum itu ada syarat yang boleh dikatakan kalau suatu saat ratingnya diturunkan maka biasanya tidak sesuai dengan aturan atau SOP-nya mereka. Jadi kemungkinan exposure akan dikurangi ya oleh investor asing ya. Tapi ini lebih bersifat psikologis dibandingkan struktural. Oke. Nah Pak, lantas dalam kondisi dengan volatilitas tinggi seperti ini, kira-kira strategi apa yang sebaiknya dipertimbangkan oleh investor di pasar modal, Pak? Oke, nah kalau volatilitas tinggi seperti ini, sebaiknya ya kita lihat memang ada siklus pasar ya. Pasar selalu naik turun, emosi pasar itu selalu ada selalu ada di walaupun market lagi bullish ya atau lagi bearish ya. Itu yang nomor satu adalah kita tetap lakukan diversifikasi portfolio ya, jangan menempatkan investasi di satu sektor atau satu jenis aset. Jadi nomor satu diversifikasi ya, supaya volatilitas pasar itu lebih terkendali ya investasi kita. Terus kemudian fokus ke fundamental yang kuat. Jadi cari perusahaan-perusahaan yang memang arus kasnya stabil, ya tingkat utangnya nggak over leverage ya, yang cukup sehat ya untuk utangnya. Kemudian di posisi di market itu sebagai leader di market di sektornya. Jadi perusahaan-perusahaan seperti ini biasanya lebih bisa bertahan ya, walaupun dalam berbagai masa krisis itu bisa melewati berbagai masa krisis. Nah kemudian yang berikutnya lakukan cost averaging ya bagi teman-teman yang memang mau investasi di pasar modal ya, cari perusahaan-perusahaan yang cukup kuat seperti tadi ya, fundamental kuat, lalu lakukan cost averaging aja. Strategi terbaik itu sebenarnya cicil beli ya, jadi kita nggak pakai misalnya ya udah all in sekali beli langsung semuanya gitu, kita nggak pakai cara seperti itu, tapi bisa cost averaging.
Nah, selain itu kalau yang horizon investasinya cukup jangka panjang, biasanya nggak terlalu terpengaruh dengan volatilitas jangka pendek. Jadi fokus ke pertumbuhan value dari investmentnya ke beberapa tahun ke depan. Ya, jadi dengan strategi seperti ini, disiplin, basisnya fundamental, volatilitas pasar ini jadi peluang ya, peluang kita bisa mendapat saham-saham berkualitas dengan harga yang lebih menarik, yang lebih murah, yang lebih baik. Baik, diversifikasi dan juga fokus pada fundamental perusahaannya, Pak. Nah, Pak, lantas jika ketegangan geopolitik dan juga tekanan ekonomi global ini masih berlanjut, bagaimana Anda melihat arah pasar modal Indonesia dalam beberapa waktu ke depan, Pak? Kira-kira 3 bulan atau 6 bulan dari sekarang, kira-kira seperti apa? Apakah kira-kira IHSG bisa kembali menembus angka 8.000 lagi misalkan, atau justru masih stuck di level 7 ribuan seperti saat ini? Ya, kita perhatikan kalau kondisi geopolitik global ini masih berlanjut ya, kemungkinan masih kondisinya volatil. Tentu pengaruh juga ke pergerakan saham di Indonesia ya, karena kita lihat global itu sensitif ke perubahan resiko geopolitik dan ekonomi di Indonesia. Jadi oleh karena itu selama ketegangan berlanjut ya kita akan menghadapi suatu kondisi pasar yang sangat volatile. Nah, tetapi kita balik lagi ya, fundamental pasar modal Indonesia ini masih ada faktor pendukungnya yang cukup kuat ya. Jadi kita lihat ada pertumbuhan ekonomi domestiknya relatif stabil, inflasi terkendali, stabilitas sektor perbankan juga fondasi penting ya di pasar saham. Jadi kita katakan untuk kondisi secara jangka pendek ya itu kemungkinan masih sangat bergejolak, tetapi secara jangka menengah panjang karena kita bisa fokus ke pertumbuhan laba perusahaan, juga transformasi struktural ekonomi. Indonesia sebenarnya masih punya potensi yang positif ya selama fundamental ekonominya masih terjaga. Kalau angka indeks saya rasa kita tidak perlu terlalu berfokus pada suatu angka tertentu ya, karena itu secara psikologis, tapi balik ke individual stoknya ya. Tapi saya rasa di kisaran 8.000 ke atas sampai akhir tahun masih sangat mungkin untuk tercapai kembali. Baik, terima kasih Presiden Direktur CSI Institute Arya Santoso. Bapak terima kasih untuk insight dan juga informasinya. Selamat kembali beraktivitas, Pak. Ya, terima kasih sama-sama.